Halo, saya Raisa. Halo, gua Abi. Halo, aku Yunda. Halo, aku Rudi. Saya Surya. Halo, David. Jadi, di pembahasan Dipus kali ini, kita akan mulai di identitas mahasiswa. Identitas mahasiswa itu ada 3. Pertama itu ada posisi. Jadi, posisi itu menjelaskan bahwa mahasiswa itu adalah salah satu bagian dari masyarakat dan dia itu punya tanggung jawab yang lebih. Kenapa? Karena dia beruntung bisa mendapatkan pendidikan. Terus yang kedua itu ada potensi. Potensi itu kemampuan yang ada dalam diri kita, baik yang udah digali ataupun yang belum. Nah, di sini ada cara untuk kita mengetahui potensi itu, ada SWOT namanya. S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, T-nya itu threat. Strength itu berasal dari dalam diri kita sendiri, kekuatan yang kita punya, dan itu akan mendukung kelebihan-kelebihan potensi yang kita punya. Sedangkan yang dari luar itu opportunity, kebalikannya itu weakness yang dari dalam diri kita sendiri, sedangkan threat itu dari luar. Dan yang terakhir itu ada peran. Peran itu terjadi ketika kita sudah paham posisi kita itu di mana dan potensi kita itu apa. Bagi seorang mahasiswa, peran yang penting itu ada 2. Yang pertama itu melopori suatu pergerakan, dan yang kedua itu mengabdi untuk mengusahakan solusi atas permasalahan bangsa. Halo, jadi sekarang gue mau ngomongin tentang 7 budaya kampus di ITB. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas itu berarti perkataan dan perbuatan itu sesuai, seperti jujur, tidak menyontek, dan semacamnya. Lalu ada apresiasi. Segala pencapaian yang ada itu harus kita hargai, kita apresiasi. Lalu yang ketiga itu ada peduli lingkungan. Kita harus peduli lingkungan, memperhatikan lingkungan sekitar, teman-teman kita, lingkungan, sampah, dibuang ke tempatnya dan semacamnya. Yang keempat itu K. K-nya itu kajian berarti kita budaya di ITB itu kita suka mengkaji suatu masalah, berkumpul bersama membahas suatu masalah, latar belakang masalah itu, apa penyebabnya dan semacamnya. Lalu yang kelima ada berkarya. Berkarya itu kita harus membiasakan berkarya mulai dari yang kecil sampai akhirnya besar untuk berkarya bagi masyarakat. Lalu yang keenam ada berpikir kritis solutif. Berpikir kritis itu seperti kajian tadi, kita berpikir suatu masalah secara kritis, lalu tidak hanya berpikir suatu masalah, tapi kita juga berpikir solusinya. Yang ketujuh, berhimpun. Budaya di ITB juga itu kita berkumpul biasanya sesuai, nggak harus sesuai sih, tapi pokoknya berkumpul. Ada yang berkumpul sesuai keprofesian, itu namanya himpunan. Atau misal berkumpul sesuai minat bakat, itu UKM dan lain-lain. Sekian. Nah, sekarang aku akan membahas tugas perguruan tinggi. Berdasarkan falsafah dasar organisasi kemahasiswaan menurut Muhammad Hatta, tugas perguruan tinggi adalah untuk membentuk manusia susila dan demokrat yang pertama memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua adalah cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakatnya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang saya sebutkan tadi, tugas perguruan tinggi adalah untuk membentuk insan akademis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tridharma perguruan tinggi. Ada 3 hal, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang penting nih yang dilakukan mahasiswa selama berada di kampus, yaitu fokus kepada pendidikan, dan yang kedua adalah melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Gitu. Saya Rudi akan menjelaskan tentang HMJ dan peranannya. Jadi HMJ itu kan sebenarnya ada suatu tempat di mana orang-orang berkumpul berdasarkan keprofesian kan. Nah, pada sejarahnya KMITB itu terbentuk oleh orang-orang yang merasakan resah lah waktu seperti kasus Sunken Court, Student Center. Nah, itu dulu dibentuk Dewan Mahasiswa ITB, baru dibentuk KMITB.
Nah, itu berdasarkan sejarahnya. Nah, gimana peran HMJ pada keluarga mahasiswa ITB itu? Menurut saya peran HMJ itu seperti Dewan Legislatif, karena setiap HMJ akan mengirimkan senatornya sebagai penyampai aspirasi serta pandangan tiap HMJ pada setiap permasalahan yang KM ITB alami. Karena tidak mungkin dong sebuah KM ITB itu dapat menarik aspirasi seluruh insan yang terdaftar sebagai anggota keluarga mahasiswa ITB. Karena kita menganut sistem student government, jadi HMJ ini berfungsi sebagai penyalur aspirasi lewat keprofesian, kayak istilahnya misalnya kayak permasalahan yang menuntut nama KM ITB atau nama ITB pada umumnya itu harus melalui persetujuan kongres, di mana kongres itu berisi oleh senat-senat yang dikirimkan oleh HMJ. Ya, jadi seperti itu peran HMJ pada keluarga mahasiswa ITB. Oke, saya mau jelasin mengenai definisi semangat pergerakan OSKM ITB 2017, yaitu dapat menginisiasi mozaik pergerakan dalam 3 bidang besar, baik itu sospol, sosma, dan inovasi. Di mana pergerakan ini dimulai dari hal-hal kecil seperti diri sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, mengajak orang lain berbuat baik, serta yang paling terpenting itu menjadi pelopor. Jadi intinya di sini dengan semangat pergerakan ini diharapkan kita mampu menemukan tools baru dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat, keluarga, berbangsa dan negara. Terima kasih. Jadi nilai-nilai dasar pergerakan ada 2. Yang pertama itu yang internal dan yang kedua yang eksternal. Pertama di sini yang internal dulu. Kalau yang internal itu yaitu dalam diri kita sendiri. Itu kita dituntut bisa memiliki empati. Empati itu merupakan sikap yang rasa kepedulian yang sangat mendalam, di mana kita bisa merasakan bahwa kita ada di dalam posisi seseorang. Terus yang kedua itu kesatuan, di mana kita dalam melakukan pergerakan tersebut kita harus bisa memiliki kesatuan. Terus yang ketiga itu merupakan semangat kepeloporan. Semangat kepeloporan tersebut itu artinya bahwa kita harus mampu mempelopori, dalam artian kita harus mampu memulai sebuah pergerakan. Lalu yang akan saya jelaskan berikutnya itu yang eksternal. Eksternal tersebut ada 5. Ya, cara mudahnya kita melihatnya dari Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan, di mana kita sebagai khususnya mahasiswa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu keadilan rakyat. Keadilan rakyat, di mana yang paling penting itu merupakan keadilan, bahwa semua manusia mempunyai hak dan hak masing-masing. Lalu yang ketiga itu berdikari. Berdikari artinya berdiri sendiri atau mampu menjadi seorang pribadi yang mandiri. Lalu yang keempat itu kemanusiaan yang universal, di mana kita harus mampu secara umum menjadi bagian dari orang lain. Lalu yang terakhir itu persatuan bangsa, di mana sebagai mahasiswa kita memiliki tanggung jawab untuk membentuk bangsa ini menjadi bersatu. Sekian.